Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Nah anak-anak, kembali lagi bersama Pak Imam di kanal Guru Deso. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi pada kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan pada pembelajaran 3. Nah sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak mempersiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang nanti Pak Imam sampaikan dalam video pembelajaran ini. Selanjutnya anak-anak, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah melalui penjelasan nanti anak-anak dapat memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan selanjutnya yang kedua adalah melalui pengamatan gambar yang nanti Pak Imam berikan. Nanti anak-anak diharapkan dapat menentukan letak geografis wilayah Indonesia dengan tepat. Nah anak-anak, kira-kira ini adalah gambar apa? Ada yang sudah tahu? Ya, ini adalah gambar burung Garuda. Burung Garuda ini merupakan lambang negara kita, yaitu Indonesia. Nah pada dada burung Garuda terdapat perisai yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Kemudian ada pun yang ditunggang pada kaki burung Garuda tersebut adalah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait sila-sila yang ada pada Pancasila. Pada sila pertama dilambangkan oleh bintang, yaitu sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua dilambangkan dengan rantai emas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya yang keempat adalah kepala banteng, yaitu melambangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah sila kelima, yaitu dilambangkan pati dan kapas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah anak-anak, Pancasila selain juga merupakan sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah untuk itu, marilah kita membahas terkait penerapan sila-sila dalam Pancasila yang dapat kita laksanakan pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia memiliki 6 agama yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dimulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selanjutnya, contoh penerapan dari sila pertama yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah saling menghormati antar umat beragama, sehingga kita tidak diperkenankan untuk mengejek ataupun menghina agama lain. Selanjutnya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dan yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah selalu menerapkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan pada penerapan sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, hal-hal yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban di antara sesama manusia. Dan yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Dan yang ketiga adalah tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Maka kita harus menerapkan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada penerapan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Seperti yang sudah diketahui, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Nah,
Hal-hal yang dapat kita lakukan yang pertama adalah menjunjung tinggi rasa persatuan bangsa. Walaupun kita berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, namun kita harus tetap menjunjung tinggi rasa persatuan. Dan yang kedua adalah menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. Dan ketiga, kita dapat menghargai perbedaan suku bangsa, agama, dan kebudayaan yang hidup di lingkungan masyarakat sekitar kita. Bagaimana anak-anak bisa dipahami dari mulai sila 1, 2, dan ketiga? Baik, kalau sudah dipahami, kita lanjutkan ke sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sini anak-anak dapat menerapkan nilai-nilai kehidupan yang pertama, yaitu mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Jadi kita harus mengedepankan kebersamaan dan juga kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi kita. Selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Kemudian setelah berpendapat, maka kita pun juga harus menghargai pendapat orang lain tersebut. Kemudian yang kelima adalah sila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah menerapkan sikap kekeluargaan dan semangat gotong royong dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, tidak merusak fasilitas umum. Fasilitas umum tersebut memang dibuat untuk masyarakat, sehingga kita tidak boleh merusak fasilitas-fasilitas umum dimanapun kita berada. Selanjutnya yang ketiga adalah bersikap adil terhadap sesama. Nah, setelah kita mempelajari sila-sila dalam Pancasila dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, coba sekarang perhatikan gambar yang ada pada layar anak-anak semua. Nah, ini kira-kira ada yang tahu peta apa? Betul sekali, ini adalah peta negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, di sini dapat kita lihat luasnya negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini Indonesia juga memiliki batas-batas geografis dan juga letaknya secara geografis. Baik, kita akan bahas terkait letak geografis Indonesia yang pertama. Indonesia sebenarnya memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berada di antara dua persilangan perdagangan dunia, yaitu di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian Indonesia juga berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, selain itu Indonesia juga memiliki batas-batas wilayah. Yang pertama, sebelah utara wilayah Indonesia dibatasi oleh Selat Malaka, Laut Andaman, kemudian Laut Cina Selatan, negara Malaysia, dan juga negara Singapura. Kemudian di sebelah timur adalah Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini. Kemudian di sebelah barat ya anak-anak, di sebelah barat Indonesia memiliki batas wilayah dengan Samudra Hindia. Ya. Selanjutnya batas bagian selatan ya. Di bagian selatan ini Indonesia juga berbatasan dengan Samudra Hindia dan negara Australia. Bagaimana anak-anak terkait dari letak geografis Indonesia dapat dipahami? Nah, itu dia pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi kita sudah mempelajari terkait dari contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang kedua adalah letak geografis beserta batas wilayah Indonesia. Kemudian anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai.
Ya anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dan juga pembelajaran pada hari ini. Kemudian anak-anak, Pak Imam juga selalu mengingatkan untuk like, share, dan juga subscribe kanal Guru Liso agar Pak Imam selalu bersemangat untuk memberikan video pembelajaran yang menarik untuk kalian semua. Pak Imam akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.